Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Masih bab keutamaan berangkat menuju masjid. Keutamaan berangkat menuju masjid. Di antara keutamaan orang yang selalu berangkat menuju masjid adalah Allah memerintahkan kita sebagai orang Islam untuk bersaksi bahwasanya orang yang sering ke masjid itu adalah beriman, adalah orang yang beriman. Apabila kamu melihat orang itu sering ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah, dalam rangka supaya masjid itu menjadi makmur, dalam rangka ikut serta dalam memakmurkan masjid, maka ketahuilah, bersaksilah kalian, fashhadu, maka bersaksilah kalian bahwasanya orang tersebut, orang yang sering ke masjid ini adalah orang yang beriman. Sebagaimana hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," apabila kalian melihat seseorang ya'tadul masajida, ya'tadu, selalu membiasakan al-masajidah, sering ke masjid, sering-sering ke masjid orang tersebut, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kamu bahwa orang tersebut adalah orang yang mukmin, orang yang benar-benar beriman. Qala Allah Ta'ala, kemudian Nabi beristidlal, mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Innama, sesungguhnya hanyalah, ya'muru masajidallahi, yang memakmurkan masjid adalah man amana billah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang itu tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan malas untuk ke masjid, maka dia nggak mau wekah-wekahan ke masjid. Tapi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan semangat untuk untuk memakmurkan masjid. Jadi sekali lagi Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajidi fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat orang sering ke masjid dalam rangka salat, ikut kajian dan yang lainnya, beribadah di masjid itu, salat berjamaah 5 waktu selalu datang, salat Jumat gak pernah telat, kemudian ada acara kebersihan di masjid datang, ada acara, pokoknya semua acara dalam rangka memakmurkan masjid, pembacaan tadarus Al-Quran datang, kemudian ada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin datang. Dia selalu sering ke masjid dalam rangka ikut memakmurkan masjid, maka bersaksilah bahwasanya dia itu adalah orang beriman. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini tidak hanya berdasarkan hadis, tapi orang yang selalu ke masjid itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya dia adalah orang beriman. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Maka setan berusaha membolak-balikkan perkara benar dengan mengatakan jelek.
Jadi setan itu tugasnya yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Kita masih ingat dahulu apabila orang sering ke masjid, itu saksikanlah dia adalah teroris. Dulu begitu. Ini sangat berlawanan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman. Di saya mempunyai teman mahasiswa. Dia di kampungnya ada anak kemudian dilarang ke masjid. Karena apa? Karena takut menjadi teroris. Nah, kalau dengan alasan seperti itu ya kemudian dilarang ke masjid, ya udah, masjid akan sepi dengan anak-anak dan yang lainnya. Maka orang beriman tidak menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Kalau memang ada gejala teroris sebenarnya tinggal siapa yang dianggap teroris, ajarannya apa? Nah, tidak. Bukan begitu caranya, ya. Jadi dulu seakan-akan orang yang ke masjid adalah tempat-tempat yang sarangnya teroris. Nauzubillah min dzalik. Ini sebenarnya adalah program dari setan sebenarnya supaya masjid itu tidak makmur. Nah, semua program dari setan itu selalu berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setan mengatakan bahwasanya miras itu adalah tanda kemodernan. Jadi kalau orang itu dianggap itu modern, dia maju dalam peradaban, itu ya bisa teler. Kalau sudah sampai nyungsep ke got itu sangat maju sekali, ya, sangat peradabannya sudah tinggi karena sudah sampai nyungsep ke got. Ini menurut setan. Ya, maka setan selalu melabeli minuman yang keras, minuman memabukkan dengan label-label yang membuat orang semangat ke situ, yaitu kenikmatan dunia ada di situ. Padahal kalau orang sudah minum itu dipastikan orang itu pusing. Bagaimana orang itu pusing kenikmatan? Yang menghiasi adalah setan. Bahwasanya minuman keras para ulama adalah mengatakan itu adalah pintu gerbang dari seluruh kemaksiatan. Kalau orang minuman keras, dia akan melakukan pembunuhan karena dalam keadaan mabuk. Orang membunuh itu lebih bersama kan kalau mabuk. Kemudian dia juga akan berzina, kemudian juga akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi setan mengatakan itulah kemodernan dan itu seperti itu. Jadi setan akan selalu membolak-balikkan mana yang hak, mana yang batil. Maka ikutilah sabda Rasulullah, ikutilah firman Allah. Aku tinggalkan dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Setelah peninggalku ini, aku ada tinggalkan dua perkara. Kalian gak akan pernah sesat kalau kalian matamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh kepada duanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitabnya Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Jadi makmurkanlah masjid. Walaupun antum mungkin sudah menjadi orang yang sangat hebat, jadi pejabat, jadi orang yang kaya raya, tetaplah menjadi takmir masjid, menjadi orang-orang yang ikut memakmurkan masjid. Tidak mesti harus mempunyai jabatan sebagai takmir masjid, tapi ikutlah dalam acara memakmurkan masjid itu. Ada dua orang, satunya namanya Ahmad, nggak tahu ini nama asli apa enggak ya. Satu lagi siapa gitu. Ada dua orang adalah berteman sejak waktu kecil. Mereka sama-sama sekolah yang sama, kampung yang sama. Kemudian setelah besar mereka berpencar. Udah sekian tahun, puluhan tahun nggak bertemu, maka temannya Ahmad ini sudah menjadi seorang karyawan yang mempunyai jabatan yang lumayan tinggi di perusahaan itu.
bawanya mobil, HP yang mantap gitu. Kemudian suatu saat dia di tengah-tengah kerjaannya, si yang karyawan yang lumayan besar ini mendatangi sebuah masjid. Ternyata dia melihat, setelah itu dia habis sholat melihat, atau mau sholat ya, melihat temannya, seseorang yang kayaknya kalau dia kenal, yaitu Ahmad. Kemudian setelah itu ya, Ahmad ini sedang ngepel masjid, Kemudian didekati. Oh, kamu kan teman saya kan? Iya. Oh, mereka langsung senang karena udah puluhan tahun nggak ketemu gitu. Kemudian yang karyawan ini adalah merasa kasihan. Mas Ahmad, kamu teman saya, kok saya melihat kamu kasihan begini ngepel masjid, kelihatannya kasihan sekali. Udah ikut saya aja lah, nanti tak promosikan supaya menjadi karyawan di perusahaan saya. Nanti dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kamu dapat apa gitu. Maka setelah itu dia oh nggak usah aja, saya cukuplah seperti ini. Setelah itu datanglah satu orang lagi yang marbot aslinya masjid itu. Kemudian Pak, biar semuanya saya aja Pak, sudah sampean Pak Ahmad sudah sampai sini saja, biar saya meneruskan, kata marbotnya. Kemudian karyawan ini mengatakan, itu memang siapa? Pak Ahmad itu siapa? Lu Pak Ahmad ini kan yang punya masjid ini Pak. Dia yang bikin, dia yang infak dia yang punya tanahnya, dia bangun sendiri. Tuh di sana tuh ada kantor besar. Nah, dia pemiliknya, itulah dia direkturnya. Artinya Pak Ahmad ini lebih tinggi jabatannya daripada yang karyawan tadi itu. Lebih kaya dan lebih luar biasa. Cuman dia tetap ingin bersama di masjid, suka ke masjid. Jadi walaupun antum sudah menjadi apapun juga, masjid adalah rumah antum, rumahnya Allah yang antum harus singgahi. Karena antum akan menjadi orang yang sederhana, orang yang baik kalau di masjid. Dan kalau menjadi di masjid itu nggak harus menjadi ketua takmir, ya nggak mesti harus ketua takmir. Walaupun jadi marbot ya juga nggak apa-apa. Nah, status antum menjadi direktur perusahaan mana tapi sekaligus marbot. Jadi mungkin yang akan mengangkat derajat itu malah itunya. Kita nggak ngerti ya. Karena apa? Orang yang sering ke masjid adalah fasyhadu lahu bil iman. Ya, fasyhadu lahu bil iman. Saksikanlah dia bahwasanya itu adalah orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Misalkan ya dalam hati ingin meninggikan kalimat Allah, itu aja. Bukan yang lainnya. Inilah keutamaan selalu sering-sering ke masjid ya, dalam rangka ikut memakmurkan masjid, yaitu Allah memerintahkan pada orang-orang, yaitu orang Islam, bersaksi bahwasanya orang tersebut yang sering ke masjid adalah, saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Semoga kita menjadi orang-orang yang hatinya selalu cinta kepada Allah, yang bisa ikut dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tersebut, dalam hadis ini dan surah At-Taubah ayat 9 ini. Saya kira itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.